jalan-jalan membeli markisa. Jangan lupa mampir ke kos. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di Mami Kos. Oke, sebenarnya perkenalkan, saya Krisna Firmansyah, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2022. Di sini saya izin untuk menjadi moderator. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya tidak kalah spesial dari kemarin. Beliau adalah mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2022 yang kebetulan untuk tahun ini dia diamanai sebagai Ketua Mechanical Education Festival 2024. Karena tak kenal maka tak sayang, langsung saja kita sambut Mas Irfan. Oke, mungkin Mas Irfan bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Ya, oke. Perkenalkan, nama aku Muhammad Irfan Fahrudin, biasa dipanggil Irfan. Dan dijelaskan tadi, aku mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2022. Aku berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bukan asli Solo. Terus tempat tanggal lahirku ya Pati, 29 September. Itu sedikit perkenalan tentang aku. Bisa lanjut? Oke, Mas Irfan ini berasal dari Pati ya teman-teman. Mungkin kalau ada anak pendidikan teknik mesin yang berasal dari Pati bisa nih ngobrol-ngobrol atau nongkrong sama Mas Irfan. Komen. Oke Mas Irfan, sebelum lanjut ke pembahasan utama, mungkin Mas Irfan bisa menceritakan sedikit keluh kesahnya sebagai mahasiswa PTM kali ini. Kalau keluh kesah itu nggak ada, lebih ke banyak senangnya sih kuliah PTM ini. PTM Pendidikan Teknik Mesin, S-nya santai. PTM sendiri itu kan mata kuliahnya ada ya, rata-rata dibagi dua, ada matkul pendidikan dan juga teknik praktek itu. Jadi ya kalau matkul praktek ya bisa praktek, matkul pendidikan ya bisa pendidikan. Jadi kita bisa mendapatkan dua ilmu sekaligus, dua pemahaman, bisa praktek, bisa teori. Jadi kita bisa mempunyai banyak wawasan, banyak pengetahuan tentang apa itu teknik mesin atau apa itu mesin, dan ya itu banyak senengnya sih. Soalnya teman-teman di sini udah pada akrab, pada solid, bisa menjadi satu keluarga gitu, nggak sendiri-sendiri. Kalau ada kesulitan atau ada kesusahan itu teman-teman ada yang bantu. Oke, jadi Mas Irfan ini sangat enjoy banget ya teman-teman untuk kuliah di PTM ini. Oke Mas, langsung saja ke pertanyaan intinya. Nah, tahun ini kan Mas Irfan ini diamanai sebagai Ketua MEF 2024. Iya. Nah, mungkin Mas Irfan bisa spill sedikit pada teman-teman semua pengalaman saat menjadi staf MEF tahun lalu dan hingga sekarang diamanai menjadi ketua, Mas. Mungkin mau nggak bisa diceritakan, Mas? Awal-awalnya itu saya diajak teman itu. Aku sebelumnya nggak tahu Mechanical Education Festival itu apa, MEF itu apa gitu. Jadi aku dikasih tahu temen kalau MEF itu merupakan ya event tahunan lah, event festival yang diadakan oleh PTM sendiri yang bertujuan untuk mewadahi seluruh mahasiswa, siswa SMK gitu untuk berkarya lah atau berlomba gitu. Terus aku mikir ngapain ikut organisasi gitu. Apa benefitnya gitu ya? Iya. Terus tak lihat-lihat aku diiming-iming. Nanti dapat sertifikatnya itu tanda tangan siapa? Pak Dekan. Pak Dekan, iya betul. Terus skala nasional. Jadi terus aku tergiur. Wah, mungkin sertifikat itu besok bisa buat aku pakai buat ada apa? Ngisi CV atau apa gitu. Setidaknya aku punya sertifikat. Terus ya aku daftar lah mencoba. Kira-kira aku pikir divisi apa yang Cocok ya. Buat aku yang aku malas mikir, aku juga malas gerak tapi enak gitu. Terus akhirnya aku memilih buat jadi divisi logistik. Oke. Yang dulu dikoordinir oleh Mas Andi Setio. Saya dan teman-teman jadinya itu 7 orang kayaknya. 7 orang untuk menjadi divisi logistik di Mechanical
Education Festival itu. Terus aku screening itu cuma wawancara aja, terus habis itu alhamdulillah bisa keterima, ada first gathering, tapi sayang sekali aku nggak bisa ikut. Tapi ya alhamdulillah kegiatan selanjutnya bisa ikut juga. Terus sampai pada akhirnya itu di futsal pun itu kemarin pas hari lebaran, habis lebaran ya, Idul Adha. Jadi aku bertepatan pulang kampung, nggak bisa ikut acara itu, nggak bisa hadir ikut membantu. Jadi aku cuma membantu di kegiatan lomba CAD. Lomba CAD itu aja. Pas ya kegiatanku ya itu ngecek barang, ngambil barang, terus mempersiapkan sama mengembalikan juga. Terus aku ikut lagi pas grand closingnya, acara terakhir yang aku ikuti grand closingnya. Terus setelah kegiatan MEF itu aku mikir kok kurang ya rasanya MEF itu, karena banyak kegiatan yang terskip terus terhalang karena ya kondisinya terus jadwalnya gitu. Terus jadi aku mikir wah MEF di wingi gak untuk apa-apa, gak dapat apa-apa MEF. Terus aku ya alhamdulillah pas aku mendaftar MEF kan belum jadi pengurus kompresi. Jadi ya alhamdulillah aku ikut pengurus kompresi juga, alhamdulillah lolos. Terus nggak taunya ya sampai sekarang ini. Akhirnya terpilih menjadi ketua MEF 2024 ini. Oke Mas, mungkin perjalanan sampai terpilih itu seperti tadi. Nah, pas Mas Irfan ini diamanai menjadi ketua MEF, gimana sih Mas rasanya? Apa ada nggak mungkin rasa ketakutan atau gimana? Aku bisa nggak ya nanti ngejalanin ini? Ini kan proker gede nih Mas, di skala nasional gitu. Pasti ada, mungkin bisa diceritakan Mas. Terus pas pemilihan itu ya, sebelumnya itu kan udah jadi pengurus. Ketua MEF kan berasal dari pengurus kompresi, terus ya itu tadi dipilih lah beberapa calon-calon gitu. Aku terus ditanyai bersiap apa enggak. Kalau aku sendiri sih ya siap nggak siap ya harus siap, karena bisa menjadi calon pengurus itu ya alhamdulillah itu. Terus mengikuti serangkaian seleksi, terus alhamdulillah pas hari penentuan itu seluruh calon itu dipisahkan sama para peserta, para pengurus lah, melakukan rapat untuk melakukan pemilihan itu. Jadi aku nggak yakin sama diriku sendiri, wah kok bisa aku berani sampai titik ini. Terus nggak taunya teman-teman itu setelah rapat itu teman-teman yakin sama aku kalau aku itu bisa memimpin Mechanical Education Festival 2024 itu. Terus setelah terpilihnya itu aku bilang sama teman-teman pas di depan rapat itu, jika kalian jika kalian mampu memilih saya, berani memilih saya dan yakin memilih saya juga yakin kepada kalian. Maka dari itu saya mohon bantuannya buat teman-teman ngebantu kegiatan proker inilah, kegiatan event MEF ini. Jadi seperti itu ya Mas ya. Berarti didasari dengan rasa percaya kepada teman-teman Mas Irfan bisa sekuat itu, maksudnya menerima amanah menjadi ketua MEF ini ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya Mas, mungkin bisa diceritain Mas, apa sih MEF itu? MEF itu mungkin bisa disambil minum nggak Mas? MEF itu berasal dari singkatan Mechanical Education Festival ya. Itu merupakan sebuah event yang diadakan dari prodi kita sendiri, yaitu prodi PTM, yang bertujuan untuk mewadahi seluruh mahasiswa, seluruh nasional, mahasiswa, mahasiswi, dan SMK. Kalau buat SMK itu salah satunya ada event lomba CADD. Nah itu buat para SMK sederajat itu untuk mengikuti kegiatan itu, event lomba itu. Terus ada juga poster NEC ya buat mahasiswa mahasiswi. Terus khusus buat mahasiswa seluruh UNS itu ada satu event Futsal Cup. Futsal Cup itu nanti bisa diikuti seluruh prodi di UNS.
minimal satu prodi satu tim. Nah, tujuan dari MEF itu sendiri itu yaitu tadi membuat para mahasiswi, siswa untuk bisa berkarya dan mengupgrade dirinya dalam kegiatan ini supaya bisa menjadi ya yang maunya cuma bisa CAD nanti bisa mengikuti lomba ini dan alhamdulillah bisa menang, nanti bisa terupgrade dirinya, terus bisa membawa nama baik sekolah, terus bisa menjadi bisa berpikir menjadi lebih jauh dan berprestasi gitu. Lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk gambaran MEF tadi teman-teman. Nah, selanjutnya nih Mas, apa sih yang menjadi pembeda antara MEF tahun ini dan tahun sebelumnya Mas? Menurut saya pembedaannya itu nggak cuma sih, pembedanya itu di rundown kegiatan. Kalau tahun kemarin itu rata-rata kegiatannya dilaksanakan di bulan Mei dan bertabrakan dengan Idul Adha. Ya, itu salah satunya lomba futsal itu. Terus ada lagi yang menjadi pembeda itu untuk tahun kemarin kan ada desain inovasi. Ya. Yang menurut para panitia, menurut para pengurus itu kurang diminati. Masih kurang. Ya. Pesertanya masih sedikit dan itu ya menjadi PR. Evaluasi ya. PR gimana caranya ya membuat event lagi yang sekiranya bisa rame, bisa membranding MEF apa itu. Terus sekarang saya ganti menjadi infografi competition atau lomba poster informasi. Oke, jadi mungkin pembedanya di Innovation Edition itu Mas ganti jadi infografis karena PR dari tahun kemarin itu isi innovation kurang diminati ya Mas G. Oke, mungkin Mas untuk pertanyaan terakhir, mungkin Mas Irfan ada closing statement dan ajak nih teman-teman untuk ikut MEF 2024 ini. Ya, karena ini merupakan kegiatan yang dilakukan prodi kita, event yang diadakan prodi kita seharusnya ikut bangga. Karena kita bisa mewadai seluruh kreativitas, seluruh ide-ide para mahasiswa semuanya yang ada di Indonesia. Jadi kita harusnya ikut bangga lah. Kita mengadakan sebuah event besar, masa kita sendiri itu nggak berpartisipasi atau nggak ikut merayakan itu. Oke, mungkin itu closing statement dari Mas Irfan. Jadi untuk teman-teman jangan lupa join di MEF 2024 karena beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan salah satu wejangan dari kakak tingkat saya, kalau rumahmu sendiri nggak mau urus sih gimana gitu. Dan ini merupakan proker kebanggaan kita, proker terbesar kita. Jadi kita tunggu kalian di MEF 2024. Mungkin cukup Mas untuk Mamikos pada malam ini. Terima kasih untuk Mas Irfan karena sudah berkenan untuk diundang. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk itu Mamikos pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.